Hai, halo. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak percaya bahwa adik-adik berada dalam keadaan luar biasa karena Tuhan baik. Sudah mulai masuk sekolah atau masih libur nih? Apapun juga, baik itu adik-adik sekolah maupun libur, kita jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kakak mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan. Kami boleh melakukan aktivitas kehidupan kami karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk semua hal baik yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan, membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membuka hati kami dan mengubahkan, menguatkan kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Mau berdoa juga untuk hamba yang akan memakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba benar-benar berasal daripada Tuhan. Layakan hamba dan Tuhan akan memampukan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dengan tema He Never Gives Up. Ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 13. Sama-sama kita mau baca ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi, pernah enggak kamu punya temen yang nyebelin, berkerkom lah, yang kalau misalnya dia datang tuh dia selalu datang terlambat tuh. Udah datang terlambat tuh males-malesan. Udah males-malesan tuh selama kerkom kerjanya tuh cuma main HP aja. Udah main HP terus dia ganggu temennya yang lain. Gak serius. Rasanya tuh kayak capek sendiri. Pikir sendiri, capek tenaga, capek pikiran. Kita tegur tuh, terus dia janji, Oke, saya akan berubah. Tapi kenyataannya kerkom selanjutnya dia tetap senang. Sikap adik-adik gimana? Mungkin ada yang diam, mungkin ada yang menggerutu, atau mungkin ada yang gak mau lagi satu kelompok sama dia, ya kan? Gak mau lagi sekelompok sama dia, kesel, ingin marah, udah gua nyerah, gua gak peduli dia mau ikut kelompok mana, terserah gitu. Pernah gak kita berpikir adik-adik, bagaimana kalau Tuhan ada di posisi kita tadi, di posisi adik-adik tadi, dan teman kita yang tadi menyebelin itu adalah diri kita sendiri. Kita yang sering males-malesan, kita yang sering datang telat, kita yang gak pernah serius, kita yang mengutamakan kesenangan pribadi kita dibandingkan dengan Tuhan. Kita yang sering komitmen sama Tuhan. Tuhan, tahun ini aku janji bakalan rajin ibadah teruna, gak datang terlambat, rajin berdoa, rajin saat teduh. Tuhan, aku janji mau lebih hormat, lebih sayang, lebih patuh sama orang tua, juga sayang sama saudara. Tuhan, aku janji mau berubah, aku gak mau ngomong kasar, aku gak mau negatif thinking, aku gak mau lebih gampang marah, aku mau jadi anak yang berubah, yang menjadi lebih baik. Setelah beberapa minggu atau mungkin beberapa hari, kita kembali dan gagal lagi. Kembali senang tuh dengan dunia kita, lupa sama komitmen yang sudah kita buat. Pernah gak adik-adik berpikir bagaimana kalau Tuhan nyerah sama kita? Seperti kita tadi yang mungkin gak sabaran menghadapi teman yang nyebelin. Gimana kalau Tuhan mulai menyerah sama kita? Tuhan gak percaya sama janji kita. Tuhan mulai bilang terserah kamu aja, aku udah gak peduli. Kebayangkan gimana hidup kita adik-adik? Bagaimana? Apakah kita mampu hidup tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kasih dan penyertaan yang sempurna? Berita gembiranya adalah Tuhan bukan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Sekalipun kita gagal, Tuhan tidak pernah gagal dalam kesetiaannya, seperti yang ada di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 firman Tuhan yang tadi kita baca. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kalau kita pernah berpikir Tuhan menyerah atas diri kita karena kita yang selalu gagal, itu karena mungkin kita menilai kasih Tuhan atau kita menilai Tuhan dengan standar kita, standar manusia,
Kalau standar manusia, kalau ada teman kita yang berkhianat, pasti kita marah, ya kan? Kalau orang tua kasih target kepada kita untuk lulus dengan nilai berapa atau masuk tempat sekolah sesuai dengan idaman yang orang tua mau, terus kita tidak berhasil, mereka pasti kecewa. Kalau kita janji sama orang atau ada orang janji sama kita dilanggar, hubungan kita pasti rusak. Kita pikir Tuhan seperti itu karena kita memikirkan Tuhan bahwa Tuhan itu seperti kita manusia. Tapi adik-adik, komitmen kita mungkin bisa gagal, perasaan kita mungkin bisa berubah. Tapi seperti janjinya dalam 2 Timotius 2 ayat 13, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan tidak pernah habis bagi kita. Mengapa sih Tuhan tidak menyerah? Pertama adalah karena kasih-Nya. Kasih Tuhan itu bukan kasih yang mudah berubah. Kasih manusia sering bersyarat. Kasih Tuhan, kalau kamu berubah, aku tetap tinggal. Alkitab berkata, kasih Tuhan digambarkan setia dan tidak berubah. Ia mengasihi bukan karena kita layak, tapi karena itu memang sifat Tuhan yang begitu mengasihi kita. Rencana Tuhan itu selalu tetap. Yang kedua, banyak tokoh Alkitab yang gagal. Ada Petrus yang menyangkal. Baru saja dia berkata, lalu dia menyangkal Tuhan sampai dengan 3 kali. Ada yang jatuh dalam dosa, Daud dan Batseba. Ada yang lari dari panggilan, Yunus. Ketika Tuhan perintahkan pergi ke suatu daerah, dia pergi ke daerah lain. Namun Tuhan tetap memulihkan dan memakai mereka, sekalipun mereka gagal. Kegagalan adalah proses pembentukan, bukan tanda bahwa kita ditolak oleh Tuhan. Yang ketiga, manusia diciptakan berharga. Kita lihat dari kitab Kejadian, manusia digambarkan diciptakan menurut gambar Allah. Dan kita bisa baca juga di kitab yang lain bagaimana sebelum kita lahir Tuhan sudah menenun kita dan Tuhan sudah mengenal kita. Begitu kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, anugerahnya selalu cukup. 2 Korintus 12 ayat 9a berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak nunggu kita sempurna, Dia bekerja di semua kelemahan kita. Adik-adik, jangan berhenti membuat komitmen hanya karena kita pernah gagal. Jangan menjauh dari Tuhan hanya karena kita merasa malu dan bersama Tuhan. Kita gagal dan gagal lagi. Buktikan rasa cinta kita pada Tuhan melalui tindakan nyata dan bukan hanya dalam perkataan saja. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup. He never give up. Amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami gagal dalam memenuhi komitmen kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami untuk kami tidak menyerah atas hidup kami. Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan hati. Komitmen kami Tuhan, untuk kami dapat semakin dekat terkoneksi dengan Tuhan, bertumbuh bersama Tuhan, bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Roh Kudus yang ada di hati kami akan mengingatkan kami terus-menerus bahwa Engkau tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kami, dan tidak ada satupun alasan kami untuk menyerah atas setiap komitmen yang gagal kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.